Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dina Milenia Sari, Muhammad Ilham Ramdhani, dan Yusipa Kurnia Rosandi. Di sini kami akan menjelaskan tahapan pemodelan waterfall. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi atau biasa disebut dengan SDLC, Software Development Life Cycle. Salah satu jenisnya adalah metode waterfall. Apa itu model waterfall? Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Model pengembangan ini bersifat linear, dari tahap pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Sejarah model waterfall. Model waterfall sering disebut dengan classic life cycle. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Siklus dari model waterfall. Yang pertama yaitu perancangan sistem atau sistem engineering. Perancangan sistem ini sangat diperlukan karena piranti lunak biasanya merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Pembuatan sebuah piranti lunak dapat dimulai dengan melihat dan mencari apa yang dibutuhkan oleh sistem. Dari kebutuhan sistem tersebut akan diterapkan ke dalam piranti lunak yang dibuat. Yang kedua yaitu analisis. Merupakan proses pengumpulan kebutuhan piranti lunak. Untuk memahami dasar dari program yang akan dibuat, seorang analisis harus mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang ingin dihasilkan, dan perancangan antarmuka pemakai piranti lunak tersebut. Yang ketiga yaitu desain. Perancangan piranti lunak merupakan proses bertahap yang memfokuskan pada 4 bagian penting, yaitu struktur data, arsitektur piranti lunak, detail prosedur, dan karakteristik antarmuka pemakai. Yang keempat yaitu ada kode. Pengkodean piranti lunak merupakan proses penulisan bahasa program agar piranti lunak tersebut dapat dijalankan oleh mesin. Yang kelima yaitu testing. Menguji kode program yang telah dibuat dengan memfokuskan pada bagian dalam piranti lunak. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahwa input yang digunakan akan menghasilkan output yang sesuai. Yang keenam yaitu maintenance. Proses ini dilakukan setelah piranti lunak telah digunakan oleh pemakai atau konsumen. Perubahan akan dilakukan jika terdapat kesalahan. Oleh karena itu, piranti lunak harus disesuaikan lagi untuk menampung perubahan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Model waterfall memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, proses berhenti saat masalah muncul. Ketika masalah muncul, maka proses berhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Apabila terdapat kemungkinan problem tersebut muncul akibat kesalahan dari tahapan sebelumnya, maka proses harus membenahi tahapan sebelumnya agar problem ini tidak muncul. Yang kedua yaitu butuh waktu cukup lama. Karena pendekatannya secara sekuental, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Hal itu tentu membuang waktu yang cukup lama. Artinya, bagian lain tidak dapat mengerjakan hal lain selain hanya menunggu hasil dari tahapan sebelumnya.
Keuntungan model waterfall. Keuntungan model waterfall terbagi menjadi 4. Yang ke-1, model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. 2. Cocok untuk sistem software yang berskala besar. 3. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Keempat, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan model waterfall. Kekurangan model waterfall ada 5. Yang pertama, waktu pengembangan lama. Hal ini dikarenakan input tahap berikutnya adalah output dari tahap sebelumnya. Jika satu tahap tertunda, maka waktu keseluruhan pengembangan juga ikut tertunda. Kedua, biaya juga mahal. Hal ini juga dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Ketiga, terkadang perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan digunakan karena sudah tidak sesuai dengan rekrutmen bisnis customer. Hal ini juga dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Selain itu, dikarenakan waterfall merupakan aliran yang linear, sehingga jika rekrutmen berubah, proses tidak dapat diulang lagi. Keempat, karena tahapan-tahapan pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk pemodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Kelima, meskipun waterfall memiliki banyak kelemahan yang dinilai cukup fatal, namun model ini merupakan dasar bagi model-model lain yang dikembangkan setelahnya. Penggunaan model waterfall. Penggunaan model waterfall terbagi menjadi 4. 1. Ketika semua persyaratan sudah dipahami dengan baik di awal pengembangan. 2. Definisi produk stabil dan tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun, seperti perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, atau perubahan teknologi. Untuk itu, teknologi yang digunakan pun harus sudah dipahami dengan baik. 3. Menghasilkan produk baru atau versi baru dari produk yang sudah ada. Sebenarnya, jika menghasilkan versi baru, maka sudah masuk incremental development yang setiap tahapnya sama dengan waterfall kemudian diulang-ulang. 4. Porting produk yang sudah ada ke dalam platform baru.